Mohon izin untuk memulai acara, Pak ya. Baik, silakan. Bu Eni, mohon izin, Bu Eni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat bertemu kembali. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang hadir. Saya lihat di sini ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pak Nurullah. Terima kasih Pak, sudah hadir Pak. Juga para PPK SKPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, serta beserta staf penyusun laporan keuangan. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, untuk membuka acara diskusi virtual pada pagi hari ini, kami serahkan kepada Bapak Awang Budi Hartono yang mewakili PLT Kepala BPKAD untuk membuka acara sekaligus menyampaikan sambutan singkatnya. Kepada Bapak Awang Budi Hartono, kami persilahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja penghantar dari saya dalam sambutan ini. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyalakan video dikarenakan pada saat ini saya berada di pemakaman untuk menghantarkan sepupu saya ke tempat peristirahatan terakhir. Mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian. Jika mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon ampun kalau mungkin saya tidak bisa menyalakan video karena tidak memungkinkan kondisinya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bincang virtual terkait penyusunan laporan keuangan dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Awang Budi Hartono. Sebelumnya kami turut mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dari keluarga besar BPKAD Kabupaten Kutai Timur atas wafatnya Bapak Awang Ferdian. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rahman. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon sejenak untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum guna menjadi bekal almarhum nanti di alam sana. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan summa ila ruhi Bapak Awang Ferdian bin Awang Faruk. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kepada Pak Awang Budi, kami persilakan Pak jika ingin meninggalkan ruangan ini untuk kemudian melanjutkan prosesi Pak. Terima kasih Pak Awang Budi. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai diskusi virtual pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan sedikit paparan untuk diskusi. Dalam hal ini Allah akan disampaikan oleh Bapak Arif Budiman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Ibu Eni Widyastuti untuk menyampaikan sedikit Bu mengenai penyusunan laporan keuangan SKPD. Yang kami hormati Bapak para pengguna anggaran di lingkup SKPD Kabupaten Kutai Timur, yang kami hormati para PPK, pejabat penata keuangan SKPD Kabupaten Kutai Timur, para bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan para staf penyusun laporan keuangan di lingkup SKPD Kabupaten Kutai Timur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menjalin silaturahmi, berkumpul di ruang diskusi virtual dalam rangka
diskusi mengenai kendala-kendala apa yang kita alami ketika melakukan penyusunan laporan keuangan pada SKPD. Adapun dasar hukum penyusunan laporan keuangan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya terdapat pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian Permendagri yang terbaru, Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya PMK 231 tahun 2020 tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah, laporan data bulanan, dan laporan pemerintah daerah lainnya. Bapak Ibu, pelaporan keuangan pemerintah daerah itu secara definisi merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan yang merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Jadi di sini Bapak Ibu dalam lingkup SKPD itu sebagai entitas akuntansi, kemudian laporannya dikonsolidasi ke kami selaku PPKD dan selaku entitas pelaporan, dan kemudian kami sajikan melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Ibu sekalian, kami melakukan perankingan untuk kedepannya terhadap SKPD yang menyampaikan laporan keuangan yang diunggah di dalam aplikasi ETAM. Adapun penilaiannya itu ada 3 di sini. Kelengkapan dokumen yang diupload, apakah dokumennya lengkap, yang komponen-komponen yang harus diupload lengkap, kemudian apakah akurat, sudah lengkap, apakah dia akurat, angkanya sudah benar, telah diuji kebenaran dan keabsahannya, kemudian setelah akurat, kemudian kecepatan waktunya. Jadi waktunya apakah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita disiplinkan dalam hal pelaporan keuangan. Semoga kinerja kita dalam hal penyusunan laporan keuangan dinilai ibadah dan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Eni Widiastuti untuk sedikit Bu memberikan arahan, memberikan petunjuk bagi kami untuk pelaksanaan diskusi pada hari ini. Silakan Bu Eni, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita mulai ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi, bahwasanya insya Allah mulai tahun ini kita akan wacanakan untuk memulai penilaian dalam rangka pemberian penghargaan kepada SKPD atas ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan ya, ketepatan waktunya, kelengkapan isinya, dan kesesuaian dengan aplikasi SIMDA. Dan tema ya, kita diskusi saja Bapak Ibu sekalian, mungkin dari sekian waktu pelaksanaan penatausahaan keuangan, ada hal-hal yang pengen Bapak dan Ibu sampaikan. Monggo kita buka forum ini ya, untuk menyampaikan masukan barangkali, atau ada unek-unek terkait laporan keuangan. Nah, mungkin bisa disampaikan di forum ini. Mungkin itu Mas Aan, bisa diinikan ke SKPD ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni. Kita mulai ya acara diskusi pada hari ini. Bentuknya diskusi ini jangan terlalu formal Bapak dan Ibu, kita santai. Bapak Ibu silakan ajukan pertanyaan tuh, santai kayak Pak Batu Ampar tuh, ketawa terus dari tadi. Batu Ampar. Ya, lama sangat. Makan apa Pak Jenal? Makan cucur Pak Jenal. Kan, mulai. Kalau tidak salah di undangan ada ini ya Mas Aan, disampaikan nanti akan ada door prize ya. Wah, door prize-nya itu. Monggo silakan Bapak dan Ibu.
Door prize bagi yang bertanya, kemudian ada souvenir bagi yang menyampaikan laporan semester. Insya Allah. Pak Teguh, insya Allah Pak Teguh. Wow, instruksi. Wow, instruksi. Silakan Pak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan laporan sehubungan dengan kami ini dengan bendahara yang baru, sekiranya kepada teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman bisa berbagi pengalaman kepada kami, karena untuk pengisian di akun Etam itu kayaknya kami kurang begitu paham, Pak, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan Simda maupun SIPD. Mohon sekiranya dari teman-teman BPKAD dapat membina kami, yang mana kami ini termasuk bendahara baru ya. Mohon kiranya untuk bisa membimbing kami, mungkin itu aja Pak. Pak Komar, Pak Kamarudin. Nanti Pak siapa ini? Pak Teguh siap membantu ini Pak Teguh nih. Kami BPKAD sudah siap Pak. Ya, terima kasih. Kalau Mas Aan ini kita lagi baru jadi bendahara Mas Aan, jadi perlu pembinaan. Tapi laju Bang. PU Pak. Mas Aan, PU. Silakan, siap. Pak Rudi. Ya. Terima kasih Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Amin. Saya bertanya, apakah LKPD tahun 2021 penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Menggunakan Simda. terus menggunakan aplikasi berbasis SIPD? Terus terkait juga dengan bagaimana dengan SIPD DMD-nya, Mas Aan. Karena itu menyangkut sekali dengan laporan kita. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali orang yaitu mengenai upload tentang laporan yang di aplikasi Etam. Kemarin itu kan tentang surat yang ada pertama kali di awal tahun, yaitu per April diminta seperti yang ada di dalam surat. Nah, pertanyaan saya yaitu tentang register SP2D, baik itu GU, UP, dan juga LS. Nah, sementara itu kan dimintanya sekarang laporannya per bulan, Pak. Nah, apakah itu tanda tangan dari Pak Saleh? Apakah kami minta juga per bulan? Sementara kan dari Januari, Februari, dan Maret itu masih kosong di Etam, kami belum bisa upload. Apakah kami minta tanda tangan ulang kepada Pak Saleh? Dan juga yang nomor 2 itu Pak tentang SPJ, pengesahan SPJ fungsional. Karena kan sama juga halnya tadi Januari, Februari, Maret belum ada di upload, jadi situ ya registernya itu. Apakah itu kami minta tanda tangan ulang Pak? Iya Pak, terima kasih. Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pelaporan kita di tahun 2021 ini menggunakan SIPD atau Simda basisnya? Terima kasih Pak Rudi dari PU tadi ya. Sampai dengan saat ini, informasi yang kami ketahui Pak, untuk penata usahaannya pun masih belum bisa menggunakan SIPD. Jadi kemungkinan untuk proses pelaporannya kita masih dibantu memakai Simda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para teman-teman diskusi virtual yang saya hormati, saya menindaklanjuti yang kemarin tentang inputan itu. Kita diminta di SIPD itu suruh input mulai dari register dan mungkin semua yang sudah merasakan itu sampai di mana, dan sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Dan sedangkan di laporan kita banyak betul yang di laporan antara Etam dengan SIPD dan yang lainnya, sehingga kami terutama yang di rumah usaha takutnya ada kendala, artinya ada selisih gitu. Saya menanyakan tentang SIPD yang selanjutnya itu, yang
penginputan itu belum ada kabarnya sampai sekarang. Oke. Oke, terima kasih. Siap. Mungkin Mas Aan bisa bantu jawab. Ya, mohon izin Bu. Jadi terkait SIPD atau SIMDA, sepanjang informasi yang kami dapat, Bapak dan Ibu sekalian, jadi untuk proses perencanaan dan penganggaran, dokumen cetak yang digunakan itu kita menggunakan SIPD, perencanaan dan penganggaran. Untuk penatausahaan, apalagi pelaporan dan mungkin yang lainnya penerima pendapatan dan lainnya, itu instruksi sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, kita diperintahkan untuk merekam ulang ke SIPD. Jadi ketika merekam ulang, artinya kita diberi kelonggaran menggunakan aplikasi mana yang akan dijadikan untuk acuan dokumen ya, dokumen cetak yang resmi, yang legal. Keputusannya di Kabupaten Kutai Timur untuk penatausahaan, untuk perencanaan dan penganggaran, kita menggunakan dokumen yang resmi, itu dokumen hasil produk dari SIPD Kemendagri untuk perencanaan dan penganggaran. Untuk penatausahaan, dokumen resmi yang digunakan itu hasil produk dari SIMDA Keuangan BPKP. Jadi mulai dari bukti pengeluaran, SPP, SPM, sampai ke SP2D, itu dokumen SIMDA Keuangan yang digunakan. SIPD hanya merekam ulang untuk menjalankan amanat surat edaran dari Kemendagri untuk merekam ulang. Untuk pelaporan, karena penatausahaannya menggunakan SIMDA, dan SIPD hanya merekam ulang, artinya hanya untuk mengirimkan nilai aja, nilai realisasi. Jadi otomatis kita nanti pelaporan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan. Jadi artinya untuk tahun ini masih pakai SIMDA Mas ya? Tahun ini penatausahaan dan pelaporan keuangan insya Allah masih menggunakan SIMDA Keuangan. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dari SKPD sekalian, tahun ini agak direpotkan, sangat direpotkan. Iya. Saya memahami untuk merekam ulang SIPD, penatausahaan ke SIPD itu sangat-sangat melelahkan, karena detailnya sampai kecil Bapak Ibu ya. Itu Bapak yang Ibu contohin kemarin baru menginput gaji kalau nggak salah. Iya. Itu baru gaji Pak. Nanti belum yang GU. GU nanti lebih detail lagi, kecil sampai ke bukti yang paling kecil itu lah itulah pokoknya. Belum nanti masalah yang ditemuin pasti banyak sekali. Betul. Jadi kami berharapnya ke SIMDA Keuangan dulu untuk menyampaikan laporan realisasi, rekam ulangnya di SIPD. Nah karena ini rekam ulang, kita belum tahu apakah ada tenggat waktu untuk rekam ulang ini atau tidak, kita tunggu dari perbendaharaan nanti Pak ya. Dan untuk SIMDA BMD, informasi terakhir, SIMDA BMD masih menggunakan SIMDA BMD. Pelaporan BMD masih menggunakan SIMDA BMD. Jadi di SIPD BMD itu sepertinya modulnya belum keluar. Modul yang keluar itu kalau tidak salah baru perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pendapatan, dan sebagian kecil pelapor, sebagian kecil akuntansi. Itu modul di SIPD. Cuman untuk tahun depan 2022 kita bersiap saja. Kemungkinan Pak ya, kemungkinan ini SIPD akan total digunakan, kemungkinan. Kita tunggu instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Jadi Bapak dan Ibu bersiap-siap untuk adaptasi baru. Jadi sekarang ini, tahun ini dimanfaatkan Bapak Ibu untuk adaptasi ke SIPD dengan merekam ulang tadi. Nah, terkait ini kami mengingatkan kembali bagi SKPD yang memiliki pendapatan, mohon untuk menyertakan SPJ fungsional pendapatan, karena selama ini yang banyak disampaikan SKPD hanyalah SPJ fungsional belanja saja, tapi pendapatannya sepertinya masih ketinggalan. Ini kami di BPKAD di sebidang laporan keuangan itu mulai tahun ini memantau keoptimalan. Jadi keoptimalan SKPD dalam menyampaikan laporan. Nah, di tiap-tiap bulan itu nanti SKPD akan mendapatkan poin. Poinnya itu poin dari mana? Poin itu berdasarkan hasil dokumen yang lengkap diupload dan juga dokumen yang cepat diupload.
Jadi nanti akan di-ranking per bulan, siapa yang lengkap dan cepat menyampaikan laporan keuangan, itu akan ada di ranking pertama dalam 1 bulan, tapi itu belum jadi penilaian. Nanti bulan berikutnya, bagi yang ketinggalan bisa mengejar duluan Bapak dan Ibu. Nanti akhirnya akan ditotal secara keseluruhan, dibuat rata-rata dalam 1 tahun, siapa yang paling efektif ya, efektif dalam menyampaikan laporan keuangan. Jadi silakan Bapak dan Ibu berlomba-lomba untuk segera menyelesaikan laporan, sampaikan laporannya dengan tepat dan akurat. Bukan cuma cepat Bu ya, akurat. Ini contoh nanti ada penilaiannya, penilaiannya ada 2, ada penilaian, ada poin dari penyampaian, ada poin dari PIC. Poin dari PIC nanti ini berdasarkan kesesuaian dokumen Pak ya. Kapitalisasi. Kalau untuk belanja modal di bawah kapitalisasi itu kan di bawah nilai 1 juta ya. Kalau misalnya ada paket belanja yang misalnya gini, 1 paket belanja telepon, tapi 1 paketnya itu 2 juta semisal. Terus kalau misalnya dirincikan per unitnya itu semua barangnya itu harganya di bawah 1 juta. Apakah itu dikapitalisasi atau tidak? Pertanyaan pertama, itu ada belanja modal di bawah nilai kapitalisasi kalau kita di KIP peralatan mesin, itu kan di atas 1 juta baru diakui sebagai aset. Ketika di bawah 1 juta itu tidak dikapitalisasi, atau kita jurnal dikeluarkan dari belanja modal. Nah, tadi pertanyaannya, misalnya 1 paket belanja telepon, itu kalau di total itu semuanya 2 juta, cuma kalau dirinci per item itu kalau per item barang itu ada barang yang nilainya di bawah 1 juta. Nah, kalau sepemahaman kami, tapi nanti dikonfirmasi lagi ke bidang aset, masalah pajak mungkin bisa Mas Aan bantu kali ya. Silakan Mas, yang pajak kesalahan tadi. Jadi terkait pajak yang ketinggalan, jadi kalau terkait di Simda secara sistem itu ketika sudah jadi SP2D ya mohon maaf kecuali kita hapus SP2D-nya, penerimaan pajak di bukti pengeluaran nggak bisa dirubah kecuali kita hapus SP2D-nya. Jadi sementara agar tidak menimbulkan saldo di buku kas, kalau misalnya pengeluaran kita masukkan sesuai realnya, kan kita jadi saldo nih di kas nih. Padahal kita salah ketika mencatat di bukti pengeluaran di sistem. Jadi lebih baik disamakan aja dulu pengeluarannya. Jadi pengeluaran pajak, penyetoran pajaknya disamakan aja dulu, dengan catatan buktinya tetap yang asli yang disampaikan. Jadi nanti yang disampaikan ke perbendaharaan ketika rekon pajak itu tetap bukti yang nilai dan bukti yang asli sesuai yang disetorkan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Dari apa yang disampaikan tadi, saya sudah mendengar bahwa memang akan ada penilaian kembali terhadap tepat waktunya pelaporan yang disampaikan, dalam hal ini mungkin LKPD ya. Mungkin perlu ini sebagai pertimbangan saja, mungkin perlu dipertimbangkan dari setiap OPD itu mungkin bisa dilihat atau dipetakanlah besarnya anggaran atau besarnya realisasi yang diserap selama masa pencapaian pelaporannya. Kemudian UPTD yang dibawahi ataupun yang dikelola oleh OPD tersebut. Apalagi kami Dinas Pendidikan, mungkin sedikit curhat, kami membawahi 255 sekolah negeri yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang tersebar di seluruh pelosok kecamatan. Itu tentunya sangat sulit sekali, di mana lingkungan geografis, lingkungan kondisi jaringan, itu sangat sulit. Kemudian mungkin bisa diatur skalanya untuk dinas-dinas yang besar anggarannya, kemudian pengaturan PTD-nya mungkin itu bisa diatur. Kemudian saya ingin bertanya lagi, untuk kebijakan akuntansi, terakhir itu di tahun berapa untuk kebijakan akuntansinya, mungkin bisa di-share kembali, mungkin barangkali mungkin saya sendiri juga banyak lupa atau teman-teman yang baru bergabung mungkin masih belum familiar apa itu kebijakan akuntansi, karena memang
dalam pelaporan keuangan, hal tersebut adalah sesuatu yang memang harus kita pegang dalam penyusunannya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Ibu Fuah atas masukannya. Mungkin kami nanti akan coba kaji kembali apakah memungkinkan dibuat pola seperti itu ya. Tapi ini sebenarnya menjadi salah satu tantangan juga ya, karena Ibu tidak sendirian yang punya UPT, tapi saya rasa semangatnya Bu Fuah bisa menyelesaikan tantangan ini. Untuk kebijakan akuntansi, yang terakhir itu ada di tahun 2020 ya, Mas Arief ya? Mungkin saya tambahin, kalau terkait formulasi, mungkin nanti bisa kita kaji lagi formulasi untuk perangkingan seperti apa. Cuman sepertinya untuk batas waktu penyampaian tidak ada toleransi Bu ya, sesuai amanat peraturan. Betul, ya. PMK dan Permendagri. Untuk batas waktu penyampaian tidak ada toleransi karena yang dituntut itu laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi laporan keuangan pemerintah daerah bulanan, semester ataupun yang tahunan, dan itu merupakan konsolidasi dari entitas akuntansi. Ketika satu entitas akuntansi terlambat, maka laporan keuangan pemerintah daerah akan terlambat juga. Betul. Baik, Bapak Ibu yang lain. Mas Aan. Siap, Pak Firman. Mau nanya nih Pak. Monggo Pak. Ini Pak, biasanya kan kita itu untuk informasi laporan realisasi keuangan itu kan ada di laporan pengawasan definitif tiap bulan itu ya. Ya, yang berkegiatan Pak ya. Ya, yang kita dari bidang perencanaan bagian sebab perencanaan biasanya meminta data laporan realisasi keuangan. Nah, yang kami tanyakan berapa kali kami berikan itu atau cetak itu kenapa beda ya antara pagunya dengan yang di Simda ya? Di Simda Keuangan versi yang 2098 ini masih belum mengakomodir review laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan yang ada di menu tata usaha. Jadi di situ untuk belanja pegawai semua hilang dari kegiatannya, betul ya Pak ya? Ya. Nah, untuk misalnya satu sub kegiatan yang ada belanja pegawai semua, maka sub kegiatan tersebut hilang juga di situ. Tapi nanti informasinya Pak, ini kan sudah ada update terbaru untuk Simda Keuangan 2099, juga ada perbaikannya. Informasi dari BPKP itu nanti ada menu perbaikan untuk laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan. Jadi untuk sekarang jangan digunakan dulu Pak, nanti tunggu kami akan update. Nanti setelah update baru bisa dicek Pak, bisa digunakan untuk yang laporan per kegiatan. Ini kayaknya dibutuhkan ini, karena perencanaan minta laporan biasanya Pak ya. Ya, karena kan laporan itu tidak sesuai dengan realisasi yang di. Ya, tidak sesuai Pak. Saat ini tidak sesuai Pak. Kemarin sudah banyak yang nanya juga ketika ada menabung 12% untuk rasionalisasi Pak, itu sudah banyak pertanyaan minta, Mas kok tidak sama? Ya memang belum bisa sama kalau di Simda. Jadi mohon dihitung manual dulu per kegiatan. Baru untuk laporan keuangan SKPD. Yang baku. Silakan Bu Eni untuk menjawab Bu Eni. Format baku untuk apa tadi Pak? Mohon maaf. Laporan keuangan. Laporan keuangan semacam neraca, LRA begitu? Ya, artinya kan susunannya, isinya, bab-babnya itu. Kita sementara ini kan membuat laporan sesuai sepengetahuan kita. Apakah ada standar bakunya gitu, yang memang sudah disiapkan atau di. Baik Pak, standar baku sih tidak ada ya, tapi untuk laporan LRA, neraca semuanya kan sudah ada di dalam format Simda. Tapi kalau untuk calegnya ya maksud Bapak mungkin ya. Ya. Untuk calegnya dalam Permen apa ya Mas Arief itu kan ada urut-urutannya ya apa yang harus dijelaskan. Tapi isi penjelasannya tentu tidak baku Pak. Itu kan menyesuaikan dengan kondisi SKPD masing-masing. Jadi di dalam caleg itu apa-apa yang perlu penjelasan itu pasti antara SKPD 1 dan lain tidak sama.
Pak Firman menambahkan sedikit mengenai penyusunan catatan atas laporan keuangan. Kalau sesuai dengan urutan penjelasan di catatan atas laporan keuangan bisa kita lihat di kebijakan akuntansi yang sudah kami share tadi Pak di grup Pak. Kalau tidak salah itu urutannya dari pernyataan tanggung jawab, kemudian masuk ke halaman depan laporan yang terdiri dari LRA, neraca, LO, dan LPE. Nah, setelah itu masuk ke pos-pos penjelasan laporan keuangan yang kita ungkapkan di dalam calegnya. Nah, untuk penyusunan calegnya sendiri, untuk penyusunan calegnya kan di sana kan ada maksud dan tujuan penyusunan di awal-awal itu kan Pak ada kebijakan akuntansi. Nah, yang sering saya perhatikan pada saat penjelasan mengenai kebijakan akuntansi, kebanyakan dari SKPD itu copy paste dari laporan tahun kemarin. Misalnya saja di dalam penjelasan kebijakan akuntansi ada menjelaskan mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih itu ranahnya pada PPKD atau bagi SKPD yang menyelenggarakan BLUD, Pak. Untuk SKPD biasa itu LPSAL itu tidak dijelaskan, LPSAL dan LAK, laporan arus kas. Jadi untuk kebijakan akuntansinya, Bapak Ibu untuk SKPD yang seperti biasa yang non BLUD, Bu ya, itu tidak mencantumkan mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih dan LAK. Jadi kebijakan akuntansinya untuk penjelasan itu dihilangkan saja. LAK dan LPSAL. Kemudian untuk di penjelasan di dalam pos-pos laporan keuangannya itu tidak hanya menjelaskan laporan di tahun berkenaan. Dalam penjelasan catatan atas laporan keuangan itu harus ada pembandingan dengan N-1, misalnya untuk 2020 berarti sandingannya ke 2019. Jadi seperti itu, Bu. Yang dibandingkan itu hanya realisasi saja. Jadi ketika penjelasan di realisasi anggaran, berarti anggaran 2021, realisasi 2021, dan realisasi tahun 2020 untuk laporan kita nanti di tahun 2021. Terakhir Pak, namanya ini yang di chart itu kan ada yang terakhir itu pengungkapan lainnya itu Pak. Ada poin 1 itu kejadian setelah tanggal neraca itu maksudnya apa ya? Pengungkapan lainnya di caleg itu maksudnya apa? Pak Arief, bantu jawab Pak. Untuk pengungkapan lainnya setelah tanggal neraca, Pak ya? Ya. Itu mungkin kalau menurut sepemahaman saya ini Pak, untuk pengungkapan hal lain setelah tanggal neraca berarti kan lewat dari periode 31 Desember tahun berkenaan Pak. Berarti itu kita lakukan namanya koreksi Pak. Jadi kan bisa saja terjadi ketika kita pencatatan di tahun berkenaan, ada yang kelewat atau apa, sementara kita sudah laporkan. Jadi yang kita butuhkan adalah koreksi Pak. Misalnya koreksi saldo awal Dinas Pendidikan Pak, waktu tahun 2020 kemarin itu sempat melakukan koreksi saldo awal, kalau tidak salah Ibu Puah ya, ada koreksi saldo awal. Nah, koreksi saldo awal itu kita lakukan ketika ada bukti-bukti, misalnya ada surat pernyataan atau bukti setor, misalnya ada pajak yang kelewat, kemudian belum dilaporkan, jadi itu kita jelaskan Pak. Di dalam catatan atas laporan keuangan kita munculkan dalam bentuk koreksi saldo awal namanya Pak. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal pelaporan di neraca, nah mungkin maksudnya seperti itu, koreksi saldo awal namanya Pak. Satu informasi lagi mungkin izin Bu untuk pencatatan pendapatan hibah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika SKPD-nya itu mendapat dana hibah, misalnya kalau sering terjadi, misalnya dari CSR KPC Bu ya, ada terima misalnya ada uang untuk beli kurban, sapi kurban, atau ada bantuan untuk kegiatan apa yang melalui rekening bendahara pengeluaran atau rekening SKPD, itu mohon segera dilaporkan ke kami, ke akuntansi atau ke bidang perbendaharaan. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapatkan pendapatan hibah tadi dari perusahaan atau pihak ketiga lainnya, itu diharapkan bisa melapor ke bidang akuntansi ke kami atau ke bidang perbendaharaan untuk dilaporkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Disahkan. Iya, seperti itu Bu. Ada sebelumnya juga minta untuk disahkan dulu ya ke perbendaharaan. Iya Bu. Ke BUD ya sebenarnya melalui KBUD. Terkait dengan anggaran COVID ya, di BPBD itu kan kami memperoleh dana COVID
yang bersumber dari DPT. Tetapi itu kan masuknya melalui rekening bendahara pengeluaran. Apakah itu juga masuk di dalam laporan keuangan untuk BPBD? Betul, Bu. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bantuan yang dari pihak lain, ya, dari perusahaan atau dari manapun, apabila dia tidak masuk di dalam struktur APBD, itu kan tetap harus dilakukan pengesahan untuk dicatat. Tapi kalau dia tidak masuk di dalam struktur APBD, pencatatannya nanti hanya melalui laporan operasional. Tapi apabila sebelum perubahan, mungkin Bapak Ibu sekalian melaporkan ke tim TAPD bahwa kami dapat CSR, itu bisa diusulkan masuk di dalam struktur APBD sehingga nanti terlapor di dalam laporan realisasi anggaran. Bu, untuk yang jika ada DTT, Bu, ya, DTT yang masuk ke rekening melalui rekening bendahara, kan sebetulnya kemarin itu DTT diusahakan kalau bisa, diusahakan DTT itu dibuatkan rekening tersendiri. DTT itu, Bu, ketika ada dinas memperoleh dana COVID dari DTT, BKU-nya tetap dibuatkan sendiri, Bu, ya. Untuk yang tahun lalu, tahun 2020, DTT yang diserahkan ke dinas, itu kan kita bantu lewat Simda, betul nggak, Bu, ya? Tahun lalu. Nah, tahun ini, karena informasinya banyak DTT yang disalurkan, itu pakai LS, lewat LS. Jadi mohon, karena lewat LS, uang yang disalurkan ke dinas ini kan sifatnya langsung utuh, ya. Utuh dan secara sistem itu tidak digunakan TU. Artinya nanti bukti pengeluarannya mohon dicatat dalam BKU tersendiri. Jadi Ibu Nisa buatkan BKU tersendiri untuk mencatat penerimaan dan belanja-belanja dari penggunaan dana tidak terduga. Ini berlaku untuk semua SKPD yang menerima dana DTT. Nanti ketika ada pemeriksaan pasti diminta BKU tersendirinya, Bu. Plus pajak, Bu, ya. Ketika ada pajaknya plus pajak. Baik. Karena kami di SKPD itu ada bendahara pengeluaran pembantu, yang mengelola itu adalah BPP-nya. Jadi otomatis kan BPP ya masaannya yang untuk peng-SPJ-nya. Karena kemarin itu dana itu begitu masuk, itu ditarik langsung dan diserahkan ke bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian untuk mekanisme SPJ itu kan dari bendahara pengeluaran pembantu itu langsung ke BPKAD, ke bendahara pengeluaran BPKAD. Jadi otomatis kami untuk pelaporannya kami juga tidak tahu itu. Jadi apakah memang seperti itu mekanismenya? Karena selama ini terus terang kami tidak tahu mekanisme COVID yang melalui BTT itu apakah memang seperti itu atau apa. Dan kalau memang ada aturan yang untuk pengelolaannya, kami juga mohon masaan untuk diberikan supaya tidak menyalahi dari aturan tersebut. Jadi Bu Nisa, ini saya konfirmasi dulu ya, pengelolaan itu ke BPP. Jadi kalau saya, BPP itu adalah bendaharanya KPA. Artinya KPA itu yang diberi wewenang sebagian wewenang dari PA untuk mengelola kegiatan. Jadi itu yang BPP, Bu, ya. Kalau untuk mengelola dana DTT, itu saya nganggapnya bukan BPP, Bu. Jadi saya nggak bakal anggap itu BPP karena nggak ada bendahara BPP yang mengelola dana DTT. Karena anggarannya kegiatannya bukan di dinas tersebut, hanya untuk mengelola. Jadi mungkin ya silakan diatur apa istilahnya, cuman jangan pakai bendahara pengeluaran pembantu karena bendahara pengeluaran pembantu itu bendaharanya KPA. KPA itu mengelola sebagian wewenang dari PA untuk mengelola kegiatan. Nah, untuk pengadministrasian pertanggungjawaban dana DTT masih berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang tahun lalu, Bu, itu mekanismenya tetap dibuatkan BKU tersendiri. Jadi di BPKAD itu tetap diminta SPJ-nya, iya diminta SPJ-nya, tapi BKU-nya itu tetap ada di SKPD fungsional, jadi SKPD terkait. Tetap BKU-nya ada di SKPD terkait yang menggunakan dana TTT. Untuk SPJ-nya yang di BPKAD itu hanya salinan untuk mempertanggungjawabkan
penyaluran dana DTT. Itu Bu Nika. Jadi yang diminta pertanggungjawaban nanti BKU-nya tetap ada di dinas Bu ya. Oh, siap. Berarti untuk pem-BKU-an juga bendahara pengeluaran ya Mas Anya, bukan BPP ya? Kalau menurut saya tetap bendahara pengeluaran, jadi bukan BPP. Karena siapakah yang mengelola dana DTT itu di SKPD fungsionalnya, ya bendahara yang ada di SKPD fungsional tersebut. Apalagi ada PPTK DTT di dinas, wah itu saya paling kurang pas deh itu Bu. Karena PPTK itu PPTK itu yang membantu KPA untuk mengelola kegiatan. Jadi karena DTT itu bukan kegiatannya di SKPD, jadi belum pantas disebut PPTK-nya Bu. Hanya sekedar mungkin staf yang diberi tugas untuk mengelola gitu aja Bu. Oh, siap. Itu di dalam pelaporan tadi gimana Mas Aan? Apakah juga masuk di dalam CALK atau gimana? CLA jika memang itu perlu dijelaskan Bu. Ada Bapak lain ya menjelaskan yang di luar itu? Dia penjelasan LRA bisa kan, komponen belanja lainnya. Masa di bawah dari belanja dijelaskan. Ya, bisa dijelaskan Bu, nanti konsultasi sama terkait caleg Bu, bisa sama Mas Arief karena yang lebih berpengalaman nyusun LKPD Bu. Siap. Oke, terima kasih Mas Aan, Mas Arief. Oke, siap. Waktu. Nah, misal kita nih yang dari kecamatan ini kan, artinya kita nih sebenarnya tidak mengharapkan misal ada gangguan shiftnya atau gimana kan. Nah, seandainya mungkin ada keterlambatan apa, sebenarnya kita mau menyampaikan tepat waktu, tapi tidak menutup kemungkinan, artinya namanya shiftnya atau pengaruh cuaca yang jauh-jauh ini dari kecamatan ini, artinya bisa terlambat. Apakah itu nanti misal terlambat ini ada senjang waktu mungkin diberi jangka waktu untuk pelaporannya supaya artinya tidak terlambat. Kan itu kan tidak menutup kemungkinan memang dari masalah kita yang jauh-jauh ini. Jangankan artinya di kabupaten, bahkan di kecamatan kita sendiri pun yang ya contohlah yang mungkin Sangkulirang mungkin masih agak enak sinyal. Tapi yang teman-teman kita yang berada di Sandaran, mungkin yang daerah Busang itu sinyal mungkin agak susah mungkin di situ. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya ini Pak. Artinya ya mudah-mudahan aja kecamatan dan mungkin juga yang awalnya mungkin tidak terpikir bertanya pertanyaan ini kan artinya bisa mewakili teman-teman yang jauh, artinya mungkin kesulitan masalah jaringan. Ya mungkin itu aja Mas Han. Terima kasih. Nah Pak, jadi untuk laporan bulanan kita sudah memperhitungkan semuanya untuk yang jauh-jauh gimana sih untuk LRA paling lambat tanggal 5 ya, tanggal 5 setiap bulannya itu minimal itu laporan realisasi anggaran bulanan minimal itu dulu yang disampaikan minimal. Di samping itu dilengkapin semua dokumennya. Nah, kapan melengkapi dokumennya? Batas waktunya tetap tanggal 5. Jadi ketika ada yang molor, ya tadi itu Pak, berpengaruh ke rankingan SKPD, prestasi ya. Misal Pak Muaran Calong nih, selalu tepat waktu. Pak Muaran Calong ini, misalnya laporan bulan Juli misalnya, di SPJ. Pak Muaran Calong ini tanggal 29 Juli sudah ngupload, tapi yang nihil. Ya Pak ya, tapi yang nihil yang diupload. Nah, yang saya mau tanyakan itu masalah pembuatan BAKAS. BAKAS, apakah setiap subunit itu tetap dibuatkan BAKAS atau bagaimana, Mas An? Dan selama ini yang kami sudah jalankan untuk pelaporan, untuk unitnya kami tetap buatkan BAKAS. Mohon izin Pak Ruslan dari Perkim untuk pembuatan BAPKAS. Kalau bagi SKPD yang mempunyai subunit itu BAPKAS-nya dibuat subunit Pak ketika ada rekening banknya sendiri. Jadi ketika ada subunit yang punya rekening bank sendiri di luar dari rekening SKPD Pak ya,
itu dibuat BAPKS-nya masing-masing. Jadi BAPKS-nya kalau subunitnya ada dua-duanya ada rekening bank tersendiri, ditambah dengan rekening bank SKPD induknya, jadi ada 3, jadi 3 rekening bank dan 3 BAPKS. Supaya apa? Jadi terdeteksi Pak, jadi jumlah uang yang ada di bank dan yang ada tunai di bendahara, baik itu di bendahara pengeluaran atau pengeluaran pembantu itu terekam semua di BAPKS seperti itu. Kalau OPD yang mempunyai subunit namun rekening korannya itu hanya 1, jadi ya 1 aja laporkannya. Jadi tergantung rekening banknya Pak. Jadi kalau rekening banknya lebih dari 1 subunit berarti dilaporkannya per rekening banknya. Seperti itu. Mas Sultan, nah tadi ya, jadi berita acara kas itu dibuat ketika subunit itu mempunyai rekening bank. Nah, setiap satu rekening bank itu dibuatnya berita acara kas. Isinya apa? Isinya ya kas tunai dan kas bank. Jadi bukan berarti kas tunai sendiri untuk BAP kas rekening bank sendiri, enggak. Jadi BAP kas itu kas tunai dan kas bank. Nah, untuk register yang lain-lain ketika ada yang punya subunit seperti Dinas Pertanian, Perkim, LH, Dinas Pendidikan, nanti semua yang disajikan itu laporan yang konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi itu di Simda Keuangan di mana? Jadi ketika pilih SKPD-nya, kan biasanya tuh kita pilih SKPD-nya tuh unitnya apa urusannya dulu, kemudian sampai digit keempat ya kalau nggak salah. Nah itu yang paling terakhir tuh kosongin aja. Jadi cukup berhenti sampai di 3 pilihan itu konsolidasi. Jadi tidak perlu sampai yang ke misalnya Dinas Perkim itu 15100 misalnya kan. Nah, tidak perlu sampai ke 00, kosongin aja nolnya. Jadi 151 itu konsolidasi di setiap menu cetak ya Pak ya. Dinas Pertanahan misalnya, Dinas Pertanian misalnya. Jadi cukup 311. Tidak perlu diisi 00-nya, kosongin aja itu Dinas Pertanian. Itu yang konsolidasi. Cukup Bu. Ya, baik Bu. Siap, bisa mau ditutup Bu, karena Pak Budi tadi ada Bu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam ruang diskusi virtual ini. Semoga bermanfaat. Kami mohon masukan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk perbaikan ke depan. Dengan mengucap baiklah, kami langsung tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillah. Mari kita sudahi acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan mengikuti diskusi virtual ini. Mas Aan, monggo, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Baik Bapak dan Ibu, dengan begitu acara diskusi virtual pada hari ini kita tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silakan ini tanggal berapa? Tanggal 6 September. Bagi yang mau nagihkan insentif, silakan mau nagihkan insentif. Tidak tahu pakai standar lama atau baru Bapak Ibu ya. Baru. Tahu jelas. Pak Mitra, gimana Pak? Jangan dibuka. Itu ditunggu. Pakai standar baru nggak bisa kayaknya ya, belum perubahan. Masih yang lama berarti? Ya, masih yang lama. Nah, buat Bapak Ibu yang kemarin terkendala gaji di pergeseran Bapak Ibu ya, silakan dikoordinasikan lagi ke bidang anggaran. Baik Bapak Ibu, kami cukupkan diskusi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau foto silakan, yang mau foto Pak Jenal. Salam sehat. Sehat, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.